Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018 dari kelas B. Di sini saya akan membuat video yaitu merupakan tugas dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata mengenai aturan produksi dari tata bahasa yaitu ada RG, CFG, CSG dan UG. Oke, pertama-tama untuk materinya di sini yaitu materi tugas ke-6. Di sini saya lihat pada Google Sheet teori bahasa dan automata. Langsung lanjut aja di sini. Nah, pertama-tama apa sih dasar tata bahasa itu? Nah, tata bahasa itu sendiri tuh dapat disebut dengan grammar juga atau G. Nah, ini adalah sistem aturan yang digunakan untuk membentuk string atau rangkaian simbol dalam suatu bahasa formal. Sebuah grammar biasanya ditulis sebagai G sama dengan V, T, S, dan P. Nah, dengan keterangan yang dimana V adalah himpunan variabel atau simbol non-terminal, dan T adalah himpunan simbol terminal, S adalah simbol awal atau start symbol, lalu P adalah himpunan aturan produksi atau production rules. Lanjut, kalau aturan produksi itu sendiri adalah aturan yang menggambarkan bagaimana suatu simbol atau kumpulan simbol dapat diubah menjadi simbol lain. Nah, ditulis dalam bentuk biasanya seperti ini. Ini alpha dapat diganti menjadi beta. Nah, artinya adalah deretan simbol alpha dapat diganti menjadi beta. Contoh sederhananya adalah S dapat diganti menjadi A, SB, lalu di sini AB. Nah, dari sini kita bisa membentuk string seperti AB, AABB, AAAA, BBB, dan seterusnya. S ini dapat kita ganti menjadi AB. Jadi awalannya A, tengahnya AB, dan di sini B akhirannya. Selanjutnya, bahasa formal itu menurut Noam Chomsky itu terdapat 4 tingkatan yang dimana yang pertama itu yang dimana biasanya dikenal dengan nama Chomsky hierarchy. Nah, itu ada yang pertama itu regular grammar yaitu RG, terus ada context free grammar CFG, lalu ada context sensitive grammar yaitu CSG, dan unrestricted grammar yaitu UG. Nah, setiap tingkatan memiliki bentuk aturan produksi dan kekuatan pembentukan bahasa yang berbeda. Di sini pertama kita masuk ke yang regular grammar yaitu RG merupakan tipe 3. Nah, bentuk aturannya yaitu seperti ini. A dapat diganti AB atau A dapat diganti A. Nah, ini tuh tipe yang paling sederhana. Kenapa? Karena cuma bisa ubah satu huruf besar jadi huruf kecil dan satu huruf besar gitu. Jadi dia paling sederhana. Ini digunakan untuk bahasa reguler seperti ekspresi reguler atau regex. Nah, di sini ada contohnya yaitu S dapat diganti menjadi A kecil A besar, A dapat diganti menjadi B kecil B besar, dan B dapat diganti menjadi C. Lalu string yang dihasilkan adalah ABC gitu. Lalu mesin yang sesuai dengan tipe 3 regular grammar ini yaitu adalah FSA. Nah, contoh penerapannya itu untuk pengecekan pola teks atau regex di mesin pencarian atau compiler. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu ada CFG yaitu tipe 2. Nah, bentuk aturannya adalah A dapat diganti menjadi beta yang dimana A adalah satu simbol non-terminal. Nah, maaf ini typo, ini harusnya lebih bebas. Nah, pada aturan itu lebih bebas. Kenapa? Karena simbol kiri cuma satu huruf besar dan kanannya bisa lebih panjang gitu. Nah, ini bisa untuk membangkitkan struktur rekursif seperti kurung bertingkat atau ekspresi matematika. Contohnya di sini ada S, ini S bisa berubah menjadi ASB atau hilang epsilon. Hasilnya adalah AB, AA, BB, AA, BB, BB. Nah, mesin yang sesuai yaitu adalah pushdown automaton atau PDA. Penerapannya itu bisa pada bahasa pemrograman, passing dalam komputer.
Selanjutnya itu yang ketiga ada tipe 1 yaitu Context Sensitive Grammar atau CSG. Nah, bentuk aturannya itu adalah seperti ini. Panjang sisi kanan lebih besar sama dengan sisi kiri. Jadi sisi kanan itu boleh lebih besar atau sama dengan sisi kiri. Di sini ada 3 dan di sini juga 3. Lalu simbol A hanya bisa berubah kalau berada dalam konteks tertentu. Contohnya, A kecil, A besar, B kecil itu udah berubah menjadi A, B, B, B. Artinya A hanya bisa menjadi B kalau diapit A dan B gitu. Lalu mesin yang sesuai itu adalah Linear Bounded Automaton atau LBA. Penerapannya itu untuk analisis sintaks yang tergantung pada konteks atau lebih kompleks dari CFG gitu. Lalu yang terakhir itu ada UG tipe 0 itu Unrestricted Grammar yang dimana itu bisa menggambarkan bahasa recursively enumerable. Oke, nah itu tuh dia bisa alpha dan beta ini berubah menjadi beta tanpa batasan apapun. Contohnya AB, BA, dan ini bisa membentuk pola bebas seperti algoritma Turing. Mesin yang sesuai itu adalah Turing mesin. Penerapannya itu model teori komputasi yang paling umum. Nah, lalu hubungan hierarki Chomsky ini apa? Hubungan antara grammar bersifat inklusif bertingkat. Nah, ini artinya, ini dapat dilihat. Nah, ini artinya adalah semua bahasa reguler juga merupakan bahasa bebas konteks. Lalu, semua bahasa bebas konteks termasuk dalam bahasa sensitif konteks. Dan terakhir adalah semua bahasa sensitif konteks termasuk dalam bahasa tak terbatas. Nah, di sini saya ada contoh. Tadi sebelumnya udah disinggung sedikit, di sini saya akan menjelaskan yaitu contoh soal mengenai CFG yang dimana adalah ini soalnya pertanyaannya termasuk grammar apa sih soal ini dan sebutkan 2 string yang bisa dihasilkan. Oke, ini kita dapat sebut ini adalah grammar dari CFG. Kenapa sih? Karena dia di kirinya hanya satu non terminal yaitu satu non terminal ini adalah S. Jadi dia merupakan CFG atau Context Free Grammar. Selanjutnya turunannya ada yang pertama itu kan S epsilon. Epsilon ini kan kosong. Ini epsilon kosong. Jadi hasilnya adalah kosong. Dan ini adalah hasilnya AB. Kenapa S-nya ini tidak ada atau kenapa ini hasilnya cuma AB sih? Karena S ini kita ubah menjadi epsilon yang dimana kosong. Jadi dia hanya menghasilkan A dan B. Jadi hasil 2 string yang dihasilkan adalah string kosong dan AB gitu. Baik, ini terima kasih penjelasan dari saya. Nah, untuk materi-materi yang saya dapatkan itu saya dibantu oleh ChatGPT untuk membantu saya mengerti atau memahami apa itu tentang materi yang saya jelaskan. Selanjutnya di sini saya membuat soal yang dimana soalnya adalah manakah dari produksi berikut yang bukan termasuk konteks free grammar atau CFG. Nah, di sini jawabannya adalah yang C. Jawabannya yang kenapa jawabannya itu adalah yang C? Karena kita telah ketahui konteks free grammar itu hanya boleh satu non terminal di sebelah kiri. Nah, di sini sedangkan dia ada 2 terminal nih. A besar dan B besar. Nah, jadi dia merupakan ini adalah CSG. Harusnya ini masuk ke dalam CSG bukan CFG gitu. Nah, ini juga sudah saya ubah menjadi kuis. Oke, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.